Yuk, oke, padat yuk. Apalah Pandi ngomongnya? Pencerahan lah ya gitu. Ah, gitulah. Nasihat. Nasihat. Ya sebenarnya niat saya kan baik. Maksudnya ketika ada pertanyaan dari seorang muslim, orang Islam, jangan langsung dijawab saja gitu. Karena pasti Kristen yang lain gak terima kan, loh kok Olan ini jawabannya seperti ini sih gitu. Jadi saya pun kepada teman-teman Kristen, kepada teman-teman Islam, kalau dia jawabnya ngawur, saya marah. Ada teman Islam nih, cuma baru baca Bible beberapa kali dia langsung debat di Komal, akhirnya ngawur, mempresentasikan seolah-olah dia menjadi jawaban dari Islam. Nah itu saya marahi gitu loh. Jadi Ya habis ketika gimana saya ya, melihat saya cuma Olan, cari hiburan aja kok. nah ketika mencari hiburan, Mbak Olan jangan terpancing ketika diajak diskusi, karena jawaban Mbak Olan itu bisa membuat Tuhan Mbak Olan marah loh. Maksudnya begini, memahami sebuah kitab suci itu harus banyak belajar, Mbak. Memahami sebuah kitab suci, pelajarannya banyak sekali, makanya sampai ada sekolah STT kan namanya kan. Itu sekolah tinggi teologi, ada sekolahnya. Sehingga ketika semua jawaban Anda jawab sekarang, tidak perlu dibaca dulu, itu bukan hanya orang seagama Mbak yang marah. Tuhan pun bisa marah, ini kok maksudnya seperti ini kan gitu. Itu kan logik sekali gitu loh. Umat Islam saja yang hanya baru belajar kemarin lalu dia ikut debat jawabannya ngawur, pasti umat Islam yang lain marah. Ini kok gini sih jawabannya. Nah, sehingga tujuan saya tadi ke Mbak Olan, belajar dulu, baca dulu, jangan terpancing untuk semuanya dijawab sekarang. Tapi kan kamu marah kan sama saya kan? Malah kamu mengatakan coba tanganmu itu masukkan ke hidungmu kan gitu kan. Itu bahasa apa sebenarnya itu? Masa seperti itu Kristen kata saya. Kayak gitulah maksud saya itu. Ditambah Ustad, untuk biar ini Kak Olannya jangan mau lagi diundang-undang untuk berdiskusi di room diskusi gitu. Ya, itu sebenarnya menjerumuskan itu, mengangkat Anda lalu dipandang sebagai Kristen yang keren, bukan. Jadi ada sebagian umat Islam yang akan berdiskusi dengan Mbak Olan itu justru hakikatnya mau merendahkan agama kamu. Karena mereka tahu Mbak Olan ini orangnya tidak banyak baca Bible, tidak tahu bahasa Ibrani, tidak tahu bahasa Yunani. Sehingga ketika terpancing dari pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga jawabannya ngawur. Yang malu siapa? Pasti saudara Kristen yang lain kan, yang sudah sekolah tinggi, yang sudah S1, S2, itu pasti malu lah mendengarkan. Jadi kalau memang untuk hiburan ya sudah naik Komal ngobrol-ngobrol aja gitu. Karena memahami sebuah kitab suci dalam agama itu udah boleh ngawur. Yaudah saya minta maaf Pak. Ini izin ya sedikit ini deh Olan, ini last warning ya, peringatan terakhir. Kalau kamu misalkan masih buat juga yang kayak gini, ingat Jalan Bahe 2 itu akan banyak orang datang di situ ya. Ini peringatan terakhir untuk kau ya. Aku sudah bilang samamu, kau harus takut. Kalau tidak takut habis kau. Oke? Silakan Mbak Deh. Saya melihat Mbak D ya, Mbak D ini pengen juga loh teman-teman. Beliau sering loh cerita ke saya, pengen juga ikut diskusi loh. Tapi Mbak D ini selalu cerita, kapasitas saya dalam bab ini saja Ustadz. Saya pahamnya cuma bab ini. Jadi kalau saya berdiskusi nanti ditanyakan bab yang lain, saya tidak bisa. Nah, bayangkan tuh. Itulah. Jadi seharusnya kan seperti itu tuh. Jadi saya pahamnya dalam bab satu ini. Dalam hal ini saya mau berbicara. Tapi ketika nanti lawan diskusi itu mau berbicara bab lain, kita jawab semua. Nah itu bahaya. Maksudnya yang marah itu bukan hanya umat Islam. Bisa jadi Allah sama Nabi Muhammad marah nanti. Ini kok gini jawabannya. Kan gitu. Lanjut Mbak De.
Banyak walaupun saya Gini bisa loh, masuk ke Olan. room kayak gini biasa. Olan, dengar. Gini loh, kita tuh jangan masuk ke room-room yang dimana ya kita tidak menguasai. Kita mau berdebat, itu kita harus punya ilmu, minimal pegangan. Ya, kalau ban kempes di jalan, kita masih punya uang saku untuk ngisi angin, itu loh. Ya, Kalau di di sini, karena aku sakit hati. ya kau sakit hati di sini aja kau tumpahkan. Jangan ke room-room di mana para guru kami ya lagi menjelaskan, lagi menjabarkan, lagi mengajar. Jangan. Nanti kau kutelan ginjalmu nanti. Kami hormat loh sama semua guru kami. Kami junjung guru kami. Ya. Kami dalam Islam itu diajarkan untuk menghormat para guru kami. Ingat itu. Jangankan beda agama, seagama pun kutelan ginjalnya kalau ada yang maki-maki guru kami. Ingat itu. Ya. Kami Islam itu macam-macam, berdakwah dengan jalannya sendiri-sendiri. Ya. Ingat itu. Kau sama siapa aja bisa kau tantang. Hari ini kau sama aku, biar kau tahu siapa aku sebenarnya. Berapa ada ginjal di rumahmu, itu semua kutelan itu. Kau ku sayang-sayang, ku bela-bela. Aku sampai dihujat loh sama teman-teman Islamku. Gegara ngebelain kau. Mereka nggak ngerti maksudnya, taunya cuma apa yang mereka lihat aja. Kita mana pernah tahu maksudnya seseorang itu seperti apa. Di sini kau dihargain, dihormati. Guru kami itu kalau masuk ke room, selain bukan room kami, itu habis. Seolah guru kami itu bodoh, guru kami itu tidak punya ilmu, ya. Guru kami setiap kali berbicara itu semuanya by data. Kau paham nggak? Bukan asal bacot aja. Guru kami tidak pernah menghujat. Apa yang keluar dari mulutnya itu yang ada di dalam apa Ustadz namanya itu? Bible. Pokoknya berdata semuanya. Di dalam anu. Kan kelancaran, tak tahu apa yang dia omongin. Kasih ketawa dulu Ya, Alfi. gimana? Ya, waktu saya seperti ini Gak pakai soundcard, banyak. gak pakai soundcard. Sakit hati juga, ada kecewa juga, ada banyak pokoknya. Apa salah aku, Olan? Udah diam aja nih, diam aja. Diam aja. Itu loh. Aku nih orang paling Apa Ustadz ya? Aku nih orang yang paling nggak pernah marah loh, tapi ketika ditampilkan sama Cebi, ku perhatikan itu semua. Cebi, terima kasih loh tadi Dek udah ditampilkan. Iya, Kak. Aku nih orang yang paling nggak bisa loh di apa ya? Di apa itu namanya? Aku jadi ini loh Ustadz. Pancing. Aku saking marahnya itu sampai nggak bisa mikir aku. Itu aku sebenarnya kalau marah aku diam. Karena ketika aku ngeluarin bicara itu otak aku langsung goblok semuanya. Ya kadang aku udah baik-baik, orang itu ngomongin aku mak lampir lah, ada sihir lah, udah geji lah segala macam. Kan kamu sendiri yang mau digituin. Tuh kan turun Mental. lagi dia. Mental ya. Mental, Jangan mental lagi. kayaknya, Mbak Dia. Ya tapi gini loh teman-teman di bawah, tolonglah jangan di-report. Kadang-kadang kita Ustadz mohon maaf lahir dan batin ya. Kadang-kadang teman-teman kita ini loh, apapun yang dilakukan Olan, walaupun Olan tidak melakukan apapun, tetap aja memang dipancing-pancing juga Olan ini untuk jadi marah. Udahlah. Terus teman-teman juga yang punya room diskusi, ya tolonglah jangan, kalau para guru kita lagi ada di sana, tolonglah jangan dinaikin. Aku mohon kali. Aku nggak mau loh guru-guruku itu dapat kata-kata yang nggak bagus. Aku nggak mau. Aku sering loh kadang nyimak itu, kadang ada yang beda keimanan sama kita, guru kita. Aku tuh sering loh netesin air mata lillahi ta'ala. Aku nggak bohong. Aku sedih tapi pengen rasanya aku naik. Aku yang menghadang mereka, tapi aku nggak punya kemampuan.
Belajar pun sekali nggak punya aku kemampuan, karena itu memang sudah orang-orang terpilih. Salah satunya adalah Uni Rifa, Jibril, Fandi, Masya Allah, Alfi. Itu sudah cukup mewakili. Kalau guru kita Ustadz Wafi ini, jangan ditanya lagi keilmuannya, sudah tidak kita ragukan. Tapi kan dengan adanya seperti ini kita bisa nyimak, belajar minimal untuk diri kita sendiri. Tapi tolonglah teman-teman, jangan kasih kesempatan guru kita untuk dikecilkan, dihina, dicaci, baik itu secara fisik, keilmuan, atau materi. Please, jangan. Ayo kita sama-sama bergandengan, jangan pernah lepaskan tangan kita. Bela para guru kita dengan cara kita. Bersatulah kita. Jangan dimana ada kita rasa tidak suka sama guru kita, lantas kita ke komal yang sepemahaman sama kita. Jangan lakukan itu. Lillahi ta'ala, Ustadz, para guru-guru kami, aku bersaksi di hadapan Allah, ya, bahwasanya kalian itu penuntun bagi kami. Untuk aku pribadi, banyak ilmu yang sudah aku dapatkan. Alhamdulillah. Dengan seperti ini aja, menambah lagi keilmuan aku. Aku bukan siapa-siapa, aku tidak tahu apa-apa. Aku pendosa. Aku ya bangga sekali, ya, aku juga banyak belajar dari para mu'alaf. Karena ketika dia memegang agama kita, benar-benar loh, mereka jauh lebih paham, mereka jauh lebih tahu daripada aku Islam yang dari lahir. Ya, lebih paham mereka. Kadang aku malu sama diri aku sendiri. Maka aku tidak mau banyak bicara, silahkan kalian hina, caci aku dengan kondisi aku apapun. Tapi tolong ya, aku minta tolong. Jangan hinakan guru-guru kami yang berjuang siang malam. Baik itu di komal, di lapangan, ya, materi, kesehatan, keluarga, ya. Mereka gadaikan semua itu demi kita. Tolong hargai mereka. Jangan kasih kesempatan mereka dihina, direndahkan, dicaci. Ya, baik itu Mirifa, Jibril, Fandi. Kalau Ustadz Wafi, Masya Allah, udah nggak kita ragukan ya. Tolonglah kawan-kawan, ayolah kita bersatu. Jangan di mana ada penghujat. Kadang aku sedih, kita sendiri loh ada di bagian mereka. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa? Musuh kita yang terbesar adalah kita sendiri. Bukan Oten bukan musuh kita. Mereka memang udah jelas beda keyakinan sama kita. Udah jelas mereka memang beda keyakinan. Tapi kenapa kita yang jadi bagian dari musuh kita? Kenapa? Jangan lakukan itu. Maaf ya teman-teman, semua hari ini tuh aku aku nggak terima aja. Paham. Selama ini hampir 3 tahun aku berada di dunia apologet, bukan siapa-siapa, hanya sekedar netizen. Banyak ilmu yang ku ambil, aku tidak pernah mengeluarkan suara apapun. Tapi aku udah gak kuat kalau guru aku terus dihina, dicaci dengan berbagai macam cerita. Ini maksudnya apa? Kalau memang tidak suka sama guru kami, DM guru kami. Jelaskan keberatan kalian. Jangan guru kami jadi bulan-bulanan untuk kalian hina, untuk kalian caci, untuk kalian anggap tidak ada ilmu dan segala macam. Kalau memang guru kami tidak ada ilmu, ya kalian yang bersuara, ya wakili guru kami yang tidak ada ilmu ini. Naik kalian, jelaskan, ajari kami, tuntun kami. Masya Allah, Alhamdulillah loh, tanpa dibayar loh guru-guru kami ini, tanpa dibayar sedikit pun. Mereka hadir siang malam untuk kita. Apa jadinya kalian anggap lucu-lucuan? Pansos-pansosan. Ustadz Wafi ini, ya, asal kalian tahu ya, asal kalian tahu semuanya ya.
Ketika dia lagi dakwah, itu jutaan manusia. Apa ini di sini? Cuman sekian K. Ya, cukuplah. Ayolah kita bergandengan tangan. Ya, tidak bisa kita apapun. Ya, jangan ngetik, jangan apa, dengarkan saja. Mungkin bermanfaat bagi kita. Ambil sesuatu yang bagus. Sekiranya tidak bagus, ya jangan diambil. Kanjeng, izin, ini yoga mau naik ini. Silakan Ya, yoga. silakan. Naik dek, silakan. Maaf Minta naik dia. Ustadz. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam, jazakallah, jazakillah, Mbak De. Insyaallah. Mbak De ini sudah banyak kiprahnya. Banyak membantu teman-teman dan lain sebagainya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini ya. Itu mohon maaf Ustadz kalau keluarga saya mungkin ada yang berkata kotor kepada Ustadz gitu. Ustadz saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Kak, bukan ya Olan udah cukup lah kau masuk ke komal-komal itu, udah cukup loh. Cukup itu. Jangan kau kayak gitu. Nanti kalau kau diapain, kau di penjara gimana kau? Nggak mikir kau. Cukup lah, cukup. Jangan kayak gitu kau, Lan. Malamnya aku bilang sama kau, udah. Nggak usah kau cari aku bilang kau. Tetap juga kayak gitu kau sama aku. Udahlah, jangan kayak gitu kau. Nggak perlu kau kayak gitu. Aku bilang sih, inspirasi aku bilang juga jangan dinaikkan. Yang lain aku bilang jangan dinaikkan, tetap juga dinaikkan. Udahlah cukup. Ya udahlah. Assalamualaikum Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Salam Bunda. Fandi kalau lihat Bang Zuma tolong diangkat ya. Siapa? Kalau lihat Bang Zuma tolong diangkat. Siap. Jadi sebenarnya izin Ustadz ya, izin Gurunda Uni. Untuk kakak itu nggak perlu lagi lah dikasih di atas. Apalagi kan sudah kemarin di room sebelah dia ngomong bahwa ini ya terakhir kalinya dia naik ke room. Dia bersumpah lagi malahan. Sudahlah, kalau jangan diberikan tempat gini ya. Saya orang baru di sini, tetapi orang yang menghujat bisa menghujat gara-gara apa? Karena kita memberikan tempat ruang sama dia. Harusnya jangan, kalau udah beda orang yang ingin belajar. Saya dulu juga berasal dari pembenci gitu. Saya makin sama Uni Rifa sama Bang Juma. Tetapi saya ketika mereka menjelaskan, saya mendengarkan. Itu namanya belajar. Nah gitu. Tetapi kakak itu juga harus paham juga kenapa dia dinaikkan, karena respect. Ada rasa menghargai. Bang Fandi menghargai. Yang punya room agama Islam ini kan menghargai dia gitu. Mana tahu pikiran mereka ya, mana tahu bisa tersentuh hatinya, hidayahnya gitu. Tapi kalau dua-dua ini dia tidak dapat, tidak bisa memberikan, mending gak usah dikasih panggung gitu. Memang saya ngerti Bang Fandi, Bang Inspirasi sangat opung ini, Pak Opung Fandi sangat luar biasa, sabar kali gitu. Tetapi ketika dia kayak kemarin di room di sini, dia menghujat Ustadz Alif. Ketika dia menghujat saya, apakah saya marah? Tidak. Apakah saya biasa aja, berdiskusi biasa. Tetapi ketika dia menghujat Ustadz Alif, nah di situ saya marah sama dia. Ya, marah besar karena kenapa? Andai kata selevel dengan dia yang berbicara dengan dia, nggak masalah. Seperti kita ini nggak masalah, gitu. Jadi janganlah dikasih room. Kita udah tahu tujuan dia. Dia bukan belajar, tetapi meluapkan kekesalannya. Jangan hanya kekesalan satu orang, ada framing-framing di luar sana. Kalau menurut saya,
Karena kita udah tahu gerak-geriknya. Bahkan dia mengakui bahwa dia membayar orang untuk menghujat, mengajak lagi. Jadi ya itu kembali kepada kita. Orang bisa menyakiti kita, hati kita bisa tersakiti, ruang lingkup kita bisa tersakiti karena kita memberikan ruang dan tempat kepada orang tersebut. Jadi itu kembali kepada diri kita. Kalau kita udah tahu tujuan orang itu tidak baik, bukan belajar, udahlah, selesai. Tetapi harus Kak Olan juga tahu bahwa dia dinaikkan bukan karena kita takut, karena kita butuh dia, tidak. Harus ditekankan kepada dia. Ya, karena respect. Respect kepada siapa? Yoga. Sudah selesai cerita. Ya, respect. Uni itu bisa sabar itu, salah Uni apa coba Uni Rifa? Dia ngomong yang baik-baik. Bahkan panggil kau itu sayang adik. Nggak ada kata-kata mencelah gitu. Kau maki-maki orang. Nah, jadi kadang saya panas, tapi saya lihat posisi saya. Saya juga, ya saya laki-laki, nggak bisa ladeni dia gitu. Saya kemarin berapa kali selek sama dia. Tetapi itu tadi, kembali kepada diri kita. Kalau kita mau disakiti, berarti kita yang salah. Karena kita udah tahu tujuannya dari awal. Dia udah menjelaskan tujuannya dari awal. Begitu kira-kira. Hanya itu aja sih tanggapan dari saya ya. Jangan dinaikkan lagi. Siap. Jatuhnya nanti hujat dan pansos. Itu aja. Iya, kita Itu udah fakta. Iya, kita udah ingetin itu sih dari tadi. Ini ada KIK Masita nih udah naik sekitar setengah jam. Ada yang mau disampaikan, Kak? Bundaku. Assalamualaikum Bunda Bunda Ike. Ike. Kira iya, aku nggak ngeliat akunnya. Iya, dari tadi ya mendengar aja, pendengar yang baik ya. Jadi gini, saya bisa berpendapat ya. Silakan. Silakan Bunda. Iya, jadi dari kemarin kan saya menyimak sebenarnya karena saya juga pernah ya mantan dari sana kan. Jadi dari saya simak si Olan ini kan sebenarnya orangnya labil sih. Tapi dengan dia mau naik terus itu sebenarnya ada tanda-tanda positif sih di situ. Karena dia butuh perhatian kayaknya orang ini gitu ya. Cuman karena kita juga meladenin di saat dia maki, jadi bagus saya dengar tadi si Mbak D itu kayaknya ada apa ya yang kita tidak tahu di baliknya kenapa dia takut sama Mbak D, tapi ada positifnya di situ. Jadi kayaknya dia sudah mendekat ke sini gitu. Jadi saya kalau bisa tadi juga kalau bilang jangan dinaikin, tapi kita harus lihat kondisinya. Siapa tahu dia ada hikmah di balik kejadian-kejadian ini. Karena orang yang membutuhkan, orangnya kosong kan, jadi dia lagi labil, membutuhkan masukan yang baik. Cuman karena kita sudah terpancing, saya juga pernah dimaki sama dia sih. Di saat saya dengar dia maki-maki Uni, jadi saya juga sempat naik darah. Cuman saya pikir ngapain juga mau diladenin. Anggaplah anak kecil ya, kalau saya kan udah yang paling tua mungkin di sini. Jadi mungkin ada hal yang harus diperhatikan karena yoga sudah sama-sama dengan kita. Pasti ada kecemburuan di situ ya, kecemburuan yang nanti berakibat akhirnya kan dia merespon. Nah, responnya ini yang harus kita kelola dengan baik gitu. Mungkin itu panjang lah kalau kita mau bicara di sini karena aku sudah pernah mengalami dan akhirnya aku mendapat hidayah dari gerak-gerik saya dulu sebelum hijrah. Nggak ada beda-bedanya sama Olan. Tapi alhamdulillah mendapat pelajaran dari apa yang pernah kita buat. Karena saya juga dulu sempat jadi penghujat. Dan alhamdulillah sekarang menjadi positif ya setelah hijrah. Jadi Olan kalau masih ada di sini,
insya Allah kapan-kapan kita bisa ketemu ya. Anggap saya sebagai ibu aja, saya sudah tua. Alhamdulillah kita bersaudara semua, cuman Olannya yang masih berbeda dengan kita di room ini. Insya Allah Allah akan memberi petunjuk ya buat kita bagaimana kita menangani anak-anak yang tipikalnya seperti Olan gitu. Mungkin itu saja dari saya dulu ya, karena saya belum pernah ketemu, saya belum kenal. Bunda, thank you Bunda. Iya. Bagus sekali sarannya Bunda. Bagus sekali, makasih, Masya Allah. Oke ya, dilanjut. Ya. Siap.